bagiku. Pang selalu mengerti isi hatiku. Mulia janjika tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah dalam kekuatanmu, ya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Serah di dalam kekuatanmu, percaya. Serah di dalam kekuatan, ku percaya. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita mau berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih memelihara guru-guru dan yayasan dan semua OB yang melayani Tuhan di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus selalu memberikan kami penghiburan, pertolongan, dan kekuatan. Menyertai hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu untuk memberikan firman Tuhan, terang Kristus yang terus akan mengubah hidup kami dari hari demi hari dan menguatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur hari ini hari terakhir kita berjumpa untuk kita bisa juga mendengar firman Tuhan, karena selama COVID-19 kita jarang ketemu ya. Dan hari ini saya mau bicara tentang Yesus terangkat ke surga di Kisah Para Rasul. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya murid-murid pada saat Yesus mati, pada saat Yesus mengalami penderitaan yang begitu hebat, apalagi sampai mati di kayu salib, murid-murid semua pada lari, ketakutan, mereka bingung. Tetapi kita percaya Tuhan kita bangkit, memberikan satu pelajaran buat kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam kematian pun Yesus sudah menang atas maut. Dan
Waktu itu kita melihat waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid memberikan kekuatan, apakah sudah cukup? Ternyata belum, mereka masih takut. Oleh sebab itu Tuhan memberikan mereka janji Bapa, yaitu mereka akan diberi kuasa dan mereka harus menantinya. Dan kalau kuasa Roh Kudus turun, mereka akan berani di dalam bersaksi bagi Tuhan. Maka waktu mereka di ruang atas, mereka berkumpul, mereka tidak berani berkata-kata. Mereka tidak berani keluar. Mereka kesulitan karena mereka masih takut. Mungkin takut mereka ditangkap dan sebagainya. Maka kita melihat di sini waktu pencurahan Roh Kudus turun, mereka berkata-kata. Mereka memberitakan Injil yang luar biasa. Menceritakan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan ini satu penyertaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Mereka luar biasa. Tetapi sebelum itu, sebelum hari Pentakosta, sebelum hari pencurahan Roh Kudus, mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka masih bertanya, masih belum mengerti bahwa Tuhan akan naik ke surga dan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Mereka masih berpikir tentang hal-hal yang duniawi. Maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nggak ibarat sekarang kita seringkali mungkin bergumul ya. Tuhan, kapan Engkau memulihkan bangsa ini? Keadaan COVID-19 ini kapan Tuhan? Sudah hampir 4 bulan kita begini. Ya, dirumahkan, mengalami kesulitan, apalagi pekerjaan terhambat, pergerakan terhambat, sekolah juga terhambat. Saya percaya kita pasti bertanya-tanya, kapan Tuhan Engkau memulihkan keadaan ini? Kita sudah berdoa, hamba-hamba Tuhan juga sudah suruh berdoa, tetapi belum pulih. Dan waktu masa belum pulih new normal ini juga kita melihat malah orang bertambah banyak ya di mana-mana. Kemarin Pak Omri mau pulang, tunggu malam Pak. Kenapa tunggu malam? Biar lancar jalannya. Kenapa? Macet. Di mana-mana macet lagi. Waduh, saya lihat memang new normal ini, lihat dari grafiknya yang COVID-19 itu bukannya menurun, malah bertambah. Maka saya lihat kalau murid-murid tidak dipenuhi Roh Kudus, apa jadinya? Murid-murid pasti akan terus mengalami ketakutan, kekhawatiran, dilema, tidak akan bisa berani. Maka Tuhan tahu kondisi manusia yang perlu diberi kekuatan, keberanian hanya oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus dikirimkan. Tuhan berkata, kalau aku pergi, Roh Kudus akan memimpin kamu, mengisapkan kamu dari dosa, memimpin kamu kepada kebenaran dan juga penghakiman. Dan seluruh kebenaran Tuhan akan diingatkan kepadamu. Maka kita melihat di sini sungguh luar biasa. Satu-satunya jalan kita memiliki Kristus dan memiliki kuasa Roh Kudus. Jikalau kita guru-guru tidak memiliki itu, saya percaya banyak orang stres pada masa ini. Ya gimana nggak stres? Pekerjaannya sulit, keuangan orang tua yang kita layani juga di sini mengalami kesulitan bayar uang sekolah. Saya percaya semua akan menjadi kesulitan dan akan membuat manusia menjadi tekanan batin, stres karena faktor ekonomi dan sebagainya. Saya percaya itu akan menjadi kendala. Dan juga orang sakit pun takut ke rumah sakit. Ya. Pasti itu semua akan berefek domino yang begitu banyak. Maka kalau kita tidak punya Roh Kudus, tidak percaya Kristus, saya percaya
kita juga akan mengalami dilema terus, stres terus, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita bersyukur Tuhan tahu bagaimana membuat manusia yang tadinya dalam rancangan dia berpikir kerajaan Israel akan dibangun, Yesus menjadi raja, mereka akan jadi menteri, mereka kedudukannya akan lebih baik dalam segi ekonomi, dalam segi politik, dalam segi kedudukan. Mereka pasti akan dipakai Tuhan karena mereka adalah murid yang terdekat daripada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus jawabnya beda. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Heran ya. Murid tanya untuk bisa memulihkan keadaan mereka, supaya kalau pemerintahan Romawi Tuhan lawan pemerintahan Romawi habis, maka merekalah yang akan memimpin. Mereka tidak perlu takut lagi dengan pemerintahan Romawi. Orang pemerintahan Romawi kalah kok. Tetapi Tuhan justru bukan jawab apa yang mereka butuhkan. Tuhan mana bilang, kau tidak perlu tahu masa dan waktu, Bapa yang tentuin sendiri. Wah, ini jawaban yang gak tepat ini. Saya bertanya apa, dijawabnya yang apa. Kamu akan menerima kuasa. Loh, saya nanyanya pemulihan Israel, kenapa sekarang ada kuasa? Kuasa untuk apa? Untuk memulihkan Israel? Bukan. Untuk membuat kamu berani dalam memberitakan Injil kerajaan yang kekal. Bukan kerajaan Israel di dunia ini, tapi kerajaan yang kekal. Jadi kita melihat di sini Tuhan punya kerinduan, punya visi yang kekal. Bukan hal-hal yang hanya di dalam dunia ini saja. Saya percaya kita punya profesi berbeda-beda, tetapi kita sebagai guru punya profesi ini yang panggilan Tuhan. Inilah hal yang kekal yang Tuhan ingin kita lakukan bagi murid-murid kita, bagi orang tua murid. Ini yang kekal. Ya, mungkin kalau kita bisa bantu dengan ekonomi, orang tua pasti maunya bantulah ekonomi, bisa. Ya, kalau kita bisa bantu, puji Tuhan. Kalau kita bisa dari sekolah, dari gereja bantu, itu juga menyelesaikan masalah. Tetapi ada satu hal yang paling penting. Bantulah di dalam rohani mereka yang mungkin terpuruk, yang perlu mereka diingatkan. Yesus Kristus satu-satunya jalan untuk mereka, supaya waktu Roh Kudus menghibur mereka, waktu Kristus ada di dalam hati mereka, mereka di dalam jiwanya memiliki ketentraman yang sejati. Bukan hanya sekedar dapat uang, tetapi kesejahteraan atau kesejatian, kedamaian sejati itu dari Tuhan. Ya. Jadi kita melihat di sini Roh Kudus dicurahkan. Maka kita yang sudah menerima Kristus, Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Saya percaya mau kondisi apapun, badai apapun, waktu yang mungkin tidak sama dengan waktu kita maunya Tuhan cepat nolong kita, tapi belum tentu Tuhan menjawab iya, ya. Seperti Tuhan jawab kepada murid-muridnya, engkau tidak perlu tahu. Maksudnya adalah waktumu bukan waktuku, rencanamu bukan rencanaku. Kalau murid-murid sudah dipanggil khusus oleh Tuhan, maka murid-murid wajib untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka sudah dipanggil dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Maka mereka harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Makanya mereka dituntun seakan-akan dipaksa Roh Kudus untuk menjadi pemberita Injil. Karena mereka murid Kristus. Saya percaya kita juga adalah murid Kristus. Kita harus juga memberitakan Injil dimanapun kita berada. Oleh sebab itu kita berdoa sehingga kita bisa hidup di dalam kedamaian walaupun masalah muncul. Walaupun mungkin jawaban kita, doa kita belum dijawab Tuhan. Mungkin pertanyaan kita kepada Tuhan belum dijawab Tuhan. Mungkin kita ada yang lemah tubuh dan sebagainya.
Mungkin kita juga ada ekonomi bermasalah, mungkin belum dijawab Tuhan. Tapi saya percaya ada ketenangan hati karena ada Kristus dan ada Roh Kudus yang terus menghibur, Parakletos yang akan terus menolong kita. Itulah firman Tuhan hari ini. Biar guru-guru tetap semangat, kita tetap jaga secara baik ya. Kita harus tetap memelihara kesehatan kita, menjaga jarak dan sebagainya, menjaga kebersihan kita, ruangan di rumah kita, di gereja kita, di sekolah kita, itu semua kita harus jaga. Karena COVID-19 ini belum hilang, belum ada obatnya, ya. Tetapi kita percaya dalam segala hal Tuhan bilang engkau tidak perlu tahu kapan masanya. Bisa saja setahun lagi, bisa saja besok hilang, bisa saja. Masa waktu Tuhan berbeda. Tetapi kita jalanin semua apa yang bisa kita jalanin sambil menjaga diri. Jangan mentang-mentang pikir saya anak Tuhan, masa bodoh amat, masker nggak dipakai, apa nggak dipakai, nggak jaga diri. Ya kalau kena baru menyesal, baru teriak Tuhan Tuhan, ya. Saya rasa kita harus menjaga diri juga sebagai orang yang berakal yang diberikan oleh Tuhan. Selain rohani kita juga mesti menjaga diri. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan sudah naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudus kepada rasul-rasulnya, murid-muridnya, untuk mereka berani memberitakan Injil. Mohon pimpinan dan urapan Tuhan, supaya kami yang sudah percaya Kristus, sudah dipenuhi Roh Kudus, biar kami tetap setia untuk mau menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi Tuhan, tidak menjadi batu sandungan, tetap menjadi terang bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Memberkati guru-guru sekali lagi. Haleluya. Amin. Oke.